di Indonesia nyasar enak, tinggal nanya bahasanya ngerti. Kalau di sana bahasanya nggak ngerti, Iya, iya, orang iya. lagi ngomong di saja nggak doa amin terus gitu. Gitu. Ini Akang bisa menjelaskan seperti ini. Akang udah berapa berapa kali tuh ke Mekah? Ini Alhamdulillah. sejelas ini. Barokah dari jamaah saya 5 kali ya kan. Oh, udah 5 kali. Oh, 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman ada yang memerlukan penjelasan seputar umroh dengan detail atau terperinci. Insya Allah teman saya Ustadz Khairuddin Karawang, Jawa Barat akan menjelaskan secara detail dan terperinci dan siap menjawab segala permasalahan seputar umroh. Selamat mendengarkan. Itu kan kalau kita mau umroh atau kita sebagai mutawif atau kita itu seharusnya dari awal itu kita harus gimana dari pemberangkatan ke bandara terus dan seterusnya itu harusnya bagaimana itu? Eh, Pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau pengalaman saya, lebih baik kalau misalnya kita berangkat umroh itu kita mulainya dari Madinah dulu, jangan di Mekah dulu. Kenapa dari Madinah dulu? Nanti persiapan umrohnya akan lebih mudah daripada kalau harus ke Mekah dulu. Nah, kalau ke Mekah dulu nanti mikotnya itu di atas pesawat. Terus kita pakai kain ihram di atas pesawat dan lain sebagainya. Menurut saya akan ribet karena kita turun itu udah di tanah haram. Nah, kalau kita ke Madinah dulu, kita bisa santai dulu, bisa ziarah dulu ke makam Nabi, bisa ke Raudhah. Nah, nanti baru umroh mikot di Bir Ali, terus ke Mekah itu lebih apa ya? Lebih lebih nyaman lah, Ya, ya. tidak tergesa-gesa gitu loh, tidak ketaprak ketuprak kalau bahasa Jawanya. Nah, terus eh, nah yang paling penting itu kan syarat rukun umroh itu ada pertama mikot. Mikot itu ambil niat ya. Iya, iya. Kalau dari Madinah berarti di Bir Ali, kalau dari udah di Mekah berarti bisa di Tanim, bisa di Cirona gitu kan. Setelah mikot menggunakan kain ihram bagi laki-laki, bagi perempuan menggunakan mukena, dan disitulah mulai syarat berlaku rukun umroh dengan segala pantangan-pantangannya gitu loh, yang Iya, nggak iya, boleh. iya. Mungkin nanti Pak Ustadz yang tahu segala macam pantangannya. Nah, kalau dari Madinah nanti perlu diketahui bahwa perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 5 jam 5 jam. dalam keadaan berikhram. Nah, selama 5 jam itu ya harus kita hati-hati karena salah satu pantangannya seperti pakai minyak wangi, terus memotong rambut atau kuku, terus eh, membunuh binatang itu nggak boleh. Iya. Nah, dalam kurun waktu itu ya kita harus hati-hati tuh. Nah, banyak kan yang kecolongan itu ketika setelah sampai di Mekah terus masuk ke hotel. Nah, di situ kita buka baju, kita mandi, kita pakai minyak wangi, Pakai sabun. pakai sabun Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. itu artinya melanggar. Akhirnya apa? Ya kita kena dam. Bukannya diulang, tapi bahasanya kena dam. Dam itu denda. Dendanya yaitu harus motong kambing 1 ekor. Mungkin nilainya kurang lebih kalau sekarang ya hampir 3 juta ya. 3 juta ya. Nah, kalau nggak mau seperti itu ya emang harus hati-hati dalam pelaksanaan. Jadi sebaiknya kalau mikot itu atau baru berangkat sebaiknya ke Madinah dulu ya. Ke Madinah dulu. Ke Mekah boleh, tapi itu lebih lebih sulit ya. Nah, ke Mekah agak ribet karena di pesawat kita udah menggunakan kain ihram Oh, gitu. iya, iya. Belum lagi kita bawa koper, terus cek bandara, angkut-angkut barang dengan keadaan berikhram itu menurut saya sih agak agak ruwet gitu. Nah, masih lebih baik, lebih nyaman ke Madinah dulu. Itu satu. Yang kedua, karena ada persiapan, karena perbedaan waktu dan iklim geografis antara Indonesia dan Mekah itu terus terang berpengaruh. Iya, iya, iya. Kalau di sini suhu 32, di sana bisa 42. Jadi kita udah capek dari Indonesia, ketemu langsung melaksanakan umroh dengan kondisi
yang mungkin ekstrim, bisa Ekstrim. panas banget, bisa Dingin dingin banget banget. gitu. Iya, iya, iya. Kalau dingin bisa sampai keluar apa ya, mimis gitu loh karena saking dinginnya. Jadi kita belum persiapan tubuh tapi sudah langsung digenjot gitu, diporsir. Jadi pertimbangan itu menurut saya mending ke Madinah dulu. Itu setelah kita ke Madinah, di Madinah itu tugasnya apa saja itu, Kang itu? Ya, kalau di Madinah itu yang dikerjakan oleh jamaah sholat 5 waktu, tadarus, ya pokoknya amal-amalan yang beribadah lah di dalam masjid karena Belum mikot ya, pahala belum mikot. belum Iya, ya, jadi ibadah biasa, pahalanya kan 10.000 derajat ya, iya, iya. untuk kalau sholat di Madinah. Terus kita bisa beribadah di apa, di Raudhah, di taman-taman surga, yaitu antara mimbar dan rumahnya Nabi, bisa berkunjung atau ke apa, makamnya Nabi, terus ke pemakaman Baqi bisa Iya, iya. ziarah di situ, terus ke ini Museum Al-Quran Iya. di Madinah, itu biasanya dikasih Quran gratis dari sana, ke Museum Itu Al-Quran. itu nanti kita kan itu mikot. Itu mikot bisa dari mana saja terus secara prakteknya itu apakah tawaf dulu atau sa'i dulu atau gimana itu? Itu gimana itu, Kang itu? Ya, kalau dari Madinah, mikotnya biasanya di Bir Ali. Iya. Bir Ali itu perbatasan antara tanah haram dan tanah halal ya kalau misalnya. Iya. Tanah haram itu tanah yang eh, dibatasi khusus untuk orang-orang Muslim. Orang non Muslim itu nggak bisa masuk situ. Nah, dari Madinah itu kita pertama ambil mikot dulu. Mikot itu ambil niat. Eh, Niatnya sederhana. Iya. Jadi niat ketika niat itu sudah menggunakan pakaian ikhram bagi laki-laki. Iya. Nah, tidak boleh menggunakan baju celana dalam yang ada jahitannya. Jahitannya. Terus nggak boleh memakai tutup kepala, jadi hanya menggunakan 2 selendang ya, yang di bawah sama di atas kayak ikhram. Kalau perempuan menggunakan mukena. Nah, dan juga sama tidak menggunakan pakaian yang ada jahitannya. Setelah pakaian full, baru niat bareng-bareng berjamaah. Terus ini barangkali pertanyaan yang terakhir. Hal-hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh mutawif dan jemaah itu bisa diperinci itu, Bang? Nah, tadi setelah mikot itu kemudian kita tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, terus sa'i ya, Ya, sa'i 7 kali, nah, terakhir tahallul. tahalul. Nah, kita rinci apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan umroh. Yang pertama setelah mikot itu kan kita tawaf. Nah, yaitu kita harus memegang teguh syarat rukun dan pantangan-pantangan ketika kita berikhram gitu. Iya, iya. Nah, itu satu. Yang kedua, setelah masuk ke Ka'bah, kita mulai tawaf. Nah, itu grup mesti kita apa ya, Beri arahan. beri arahan sehingga tidak tercerai-berai gitu. Kita bikin brigade saling berpegangan tangan, perempuan di tengah, laki-laki depan dan pinggir untuk melindungi perempuan. Semuanya harus bersama-sama, jangan sampai terlepas barisan, karena kalau terlepas ya nanti buyar semua. Iya. Nah, itu satu, ketika tawaf 7 kali. Terus ya kalau pembimbing saya dulu jangan pegang makom Ibrahim karena di situ banyak minyak orang-orang yang protein di situ, sehingga kalau kita nempel ya berarti kita melanggar pantangan untuk ihram. Iya, iya. Setelah 7 kali terus sa'i. Nah, tahallul mungkin yang banyak yang kecolongan ya, kebanyakan orang tahallul itu kan harusnya dipotongin sama orang lain Yang sudah yang sudah dipotong oleh Dipotong, tahallul. Nah, kebanyakan kita motong sendiri ataupun yang belum tahallul motongin orang lain. Akhirnya kita yang motong ini kan yang apa, gugur gitu, dalam artian kita yang kena dendam. Nah, jadi itu jadi umrohnya sah tapi kena dam. Ya. tidak membatalkan umrohnya, tapi harus membayar dam. Nah, kalau misalnya tidak kuat untuk membeli kambing, ya ngasih makan fakir miskin. Iya, iya, iya. Itu banyak juga fakir miskinnya. Jadi artinya ya harus hati-hati. Tapi kalau salah sih ya, kalau bisa umroh beli kambing kayaknya bisa gitu loh. Tapi kadang kita mau nggak ngeluarinnya gitu. Iya, iya, iya. Nah, gitu mungkin yang perlu diperhatikan. Apalagi ya kan? Itu
untuk mengatasi orang hilang itu banyak itu kasus Ya, orang hilang itu. kasus orang hilang paling banyak, hampir setiap grup pasti ada orang hilang. Yang pertama, eh, kita harus tahu di mana tempat tinggal kita. Terus mutawib kita siapa? Iya, iya. Nah, terus muasasah itu yang bagian yang di Arab Saudi itu siapa itu? Nah, hotel, nomor telepon hotel, mutawib sama muasasah itu harus tahu. Harus tahu, Nomor ya. handphonenya kita simpan semua gitu loh. Nah, terus kita name tag yang dikasih sama biro travel perjalanan umroh dan haji itu nggak boleh hilang kemanapun. Jadi ini harus nempel di dada. Mau beli makan, mau beli apa, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya, iya. Contoh yang paling gampang misalnya kayak kemarin ada kren jatuh menimpa kita. Oh, iya, iya, iya. Kalau kita nggak pakai tanda pengenal, ini siapa nih yang meninggal, akan susah mencarinya. Nah itu hal-hal yang mungkin kita tidak prediksi gitu loh. Jadi name tag ini perlu dibawa kemana-mana. Terus kalau misalnya kita nyasar hilang, boleh ditunjukkan name tagnya kepada askar. Kalau di sini polisi ya tulisannya askar, sehingga mudah mencari, mudah untuk dibalikin ke tempat asalnya gitu loh sama petugas-petugas terkait. Iya, iya. Karena mungkin kalau kita di Indonesia nyasar enak, tinggal nanya, bahasanya ngerti. Kalau di sana bahasanya nggak ngerti. Iya, Orang iya. lagi ngomong di saja nggak doa, amin terus gitu. Ini Akang bisa menjelaskan seperti ini. Akang udah berapa kali tuh ke Mekah? Ini sejelas ini. Barokah dari jamaah saya 5 kali ya Kang. Oh, udah 5 kali. 5 kali. Terus 5 kali juga apa ya? Jadi saya orangnya pengen sendiri gitu loh, pengen banyak ibadah. Jadi umroh itu jadwal dari travel, 2 kali travel saya berangkat sendiri, Berangkat sendiri. Jadi detail-detailnya saya belajar sendiri gitu, sehingga alhamdulillah sering ini pengalamannya lumayan. Terus itu kan Kang ada yang bertanya itu kita ingin ke Raudo supaya kita bisa ke Raudo itu harus gimana? Soalnya itu kan katanya berdesakan katanya. Bukan. Itu gimana tuh? Yang pertama kali harus dikuatkan adalah niat. Niat. Jadi kita harus niat bahwa saya harus nyampe Raudo. Kalau nggak ada niat yang kuat, akan susah. Kenapa? Lihat antrian begitu panjang udah males. Kita berdiri berjam-jam udah males. Tapi kalau niatnya tulus, Allah akan memudahkan jalan untuk menuju Raudo. Intinya tekad itu Tekad. harus biar sampai gitu ya. Gambarannya hari ini saya harus nyampe Raudo, mau jam 1, jam 2 atau ketemu 12 jam lagi saya harus ke Raudo, itu pasti ke Raudo. Patokannya istilahnya hari ini terakhir Hari harus ini nyampe. terakhir harus nyampe. Jangan ada pertimbangan bisa besok. Kalau masih ada pertimbangan begitu, susah masuk. Ini Bang, kita rehat dulu ada adan. Terus itu kan kalau kita untuk komunikasi nanti di Mekah, itu bisa pakai nomor HP yang di Indonesia gak itu? Ya, kita bisa pakai nomor Indonesia, bisa pakai nomor sana, plus minus ya. Kalau nomor Indonesia berarti kita harus mendaftar paket, namanya paket umroh. Di Telkomsel ada, di XL ada, Indosat ada. Biayanya agak mahal. Nah, bisa, tapi tidak bisa menggunakan telepon seluler, hanya bisa menggunakan internet data, Internet data. by WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, terus kalau pakai nomor sana itu bisa data, bisa pakai nomor teleponnya. Cuman masalahnya itu nomor baru. Baru-baru. Jadi kalau kita ditelepon, Orang belum pada tahu. belum pada tahu, jadi percuma. Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi plus minus. Nah, kalau saran saya mending pakai nomor Indonesia. Ini contoh nih, di sini ada My Telkomsel ya. My Telkomsel. Nah, ini ada menu untuk ada paket umroh. Biasanya Ya, roaming paket paket umroh biasanya ini agak isinya. nanti bisa didaftarin. Iya, iya. Pada saat di Bandara Soekarno Hatta ketika mau take off, itu bisa didaftarin baik Telkomsel, XL ataupun apa. Besarannya kurang lebih antara 250 sampai 500 ribu. 500.000. Paket yang diambil Iya. ada 3 hari, 7 hari, 11 hari gitu. Itu yang pada intinya kita simpulkan Kang dari awal sampai akhir, yang pada intinya
untuk mutawif, untuk para jamaah apa saja yang harus disiapkan, ya intisarinya aja barangkali. Jadi yang pertama persiapan ya untuk pakaian ya nggak usah banyak-banyak menurut saya sih. Iya. Karena kalau banyak-banyak kan banyak waktu luang sih, bisa dicuci aja. Jadi nggak usah misalnya 12 hari kita pakai pakaian 12 tuh jangan. Pakai 3 atau 4 setel, nanti kita bisa nyuci kan di hotel bisa di itu. Jadi kita nggak begitu ribet. Ruang kosongnya nanti bisa buat bawa oleh-oleh. Yang kedua fisik harus siapin, jangan terlalu capek. Biasanya orang kalau mau berangkat umroh itu capek. Bikin apa sih undangan itu, resepsi, halal bihalal dan lain sebagainya. Terus sampai di sana perjalanan pesawat itu 9 jam. Terus perjalanan darat bisa 5 jam, artinya capek, nanti pulang-pulang bisa sakit. Itu kan bahaya, apalagi kalau sakit di sana. Jadi mohon untuk fisik itu harus diperhatikan, harus sering istirahat aja, jaga kondisi, jangan terlalu capek gitu. Nah, terus yang di sana ya ikut arahan, nanti ada mutawif di sana, ikut arahannya saja gitu loh. Apa yang mesti dilakukan harus tepat waktu sesuai dengan jadwal. Iya, jangan apa ya istilahnya sesuai keinginan sendiri gitu loh. Jadi kalau kita masuk hotel, kumpul di lobi, kita ke masjid, kita ziarah, itu harus ikut apa instruksi semua gitu loh. Jadi intinya itu jamaah itu harus nurut sama pembimbing. Gitu. Supaya untuk kelancaran perjalanan itu ya. Betul, nomor harus selalu aktif karena nanti informasi bisa di-share di nomor ataupun nanti bisa dibikin grup. Terutama untuk nemtek itu ya Pak ya. Nah, itu untuk nemtek, tanda pengenal itu sangat penting ya. Nggak boleh lepas sama sekali itu. Apapun kondisinya, mau wudhu, mau mandi segala macam. Pakai terus itu. Pakai terus karena kita nggak tahu suatu saat akan terjadi apa pada diri kita gitu loh. Tapi kalau kita bawa pengenal, nah itu tahu. Karena apa? KTP tidak berlaku. Paspor itu disita sama muasasah kan. Kenapa disita? Karena ya itu takut banyak sekali karena orang Indonesia pakai umroh sampai di sana kerja. Nah, akhirnya ketika selama di umroh itu kita nggak pegang paspor. Nah, paspor itu kan kunci kita bisa masuk dan keluar negara orang gitu loh. Jadi ya itu hati-hati paspor, karena kita nggak pegang paspor ya harus tadi nemtek itu jadi pengganti paspor itu. Terus mungkin sama itu ya Pak ya, apa namanya tanda alamat, semisal kita keluar dari hotel itu mana, kita ada dokumentasi supaya untuk mempermudah gitu ya. Jadi karena Makkah dan Madinah itu kan luas, jaraknya luas ya. Terus juga mirip-mirip gate 1, misalnya di Madinah gate 1, gate 2, gate 3 sampai 27 itu ada 27 gate, 27 pintu ya mirip semua gitu loh bentuknya. Apalagi di Mekah itu kan bundar, jadi pintu sana kiri sama pintu kanan mungkin mirip gitu loh. Nah, akhirnya banyak orang yang nyasar, masuk bisa, keluar nggak bisa. Dan saran saya ketika masuk di foto, masuk dari pintu berapa, misalnya pintu 1, kita harus cari keluar pintu 1. Itu satu. Yang kedua, kalau udah pegang handphone di Sherlock Pak, Sherlock sendiri. Nah, ketika kita ini hotelnya ataupun tempat titik kumpulnya kita Sherlock, kita keliling-keliling, kalau pulangnya susah kita bisa nyari Sherlock lagi aja gitu loh, ketemu. Jadi foto, ingat-ingat ataupun Sherlock itu penting untuk biar nggak kehilangan, kita nggak kehilangan jejak gitu loh. Karena kendala utama di bahasa. Terus yang keduanya jumlah kita nggak orangnya tahu alamat, kita nggak tahu alamat pastinya gitu kan. Ngobrol juga bisa, nanya nggak bisa. Mungkin itu. Oh, satu lagi. Ada. Masalah uang ya. Di sana bisa menerima uang Indonesia. Indonesia itu mau terima belanja dimanapun bisa. Mau belanja di emperan, mau belanja di itu, cuman kursnya tergantung dia. Jadi patokannya itu nggak baku ya? Iya. Nanti jadi saran saya tukar di Indonesia kalau mau bawa. Jadi kalau kita mau bawa uang 10 juta, kalau direalkan tuh di Indonesia itu 3.600 ya kalau sekarang ya, 3.600 real, 3.600 rupiah, di sananya 1 real gitu. 1 real ya. Jadi lebih rendah gitu. Nah, itu mending di Indonesia. Nah, uang Indonesia bisa, tapi ya kita lebih aman pakai uang. Terus ATM bisa, ATM Indonesia bisa dipakai di Arab Saudi dengan logo
kalau nggak salah Sirus sama Maestro itu bisa. Iya. Tapi kalau nggak ada logo itu, misalnya gini, di ATM kita, sering bawa ATM boleh? Ya, ya. Nah, contohnya. Silakan. Nah ini nih, ini BCA saya nih, ini ada Mastercard di sini. Ya, ya. Ini logo internasional nih. Iya. Nah kalau di sana di ATM mesinnya ada logo Mastercard, berarti ATM kita bisa dipakai. Uangnya bisa keluar. Anggap saja roaming lah ya. Nah, enggak, sama hitungannya sama, kursnya Hitungannya udah sama. ya. Jadi nanti ketika keluar udah dalam bentuk mata uang real. Oh, Ya, iya. tidak rupiah, tapi real. Jadi yang mengkurskan banknya, Iya, si Mastercard nih. Terus di BRI, contoh BRI ya. Nah, ini sama BSRI sama Mastercard Ada juga. Mastercard ya. Iya, iya. Biasanya ada lagi Cirrus, ini. Tergantung providernya, banknya apa aja. Iya. Nah, jadi pertama bawa uang kalau bisa realnya. Uang Indonesia juga bisa dipakai, bisa ditukar di sana. Yang paling praktis pakai ATM aja, nggak jauh beda sih nilainya, Iya. nilai kursnya. ATM nanti keluarnya udah uang real gitu. Iya. Untuk uang barangkali ya butuh buat belanja, beli oleh-oleh. Nah itu Pak, terkait belanja itu kan jamaah pasti menanyakan tuh saudaranya, temannya, kerabatnya gitu kan untuk jajanan lah. Yang paling pokok itu tadi kan seperti Bapak sampaikan itu kan jam-jam ya. Jam-jam. Nah itu gimana teknisnya supaya si jamaah tersebut bisa, ya cara kasarannya tuh ngakalin gitu supaya dapat jatah 5 liter itu. Ya. Nah, jam-jam itu jatah pasti 5 liter dari travel, udah dalam bentuk galon. Nanti terima di Bandara Soekarno-Hatta biasanya. Iya. Kalau saya nggak mau kalau terima di mana? Di Arab Saudi, karena Iya. ribet nanti Ya. dan mengurangi ruang kita gitu. Iya. Sehingga terima. Kalau mau bawa sendiri itu mungkin kita harus nyiapin pertama trigen, terus koper atau tas terpisah daripada tas utama. Nah, tas nanti kalau mau pulang, tas utama ini kita kasih barang-barang kita, terus oleh-oleh yang lain itu yang tidak bentuk cairan boleh masuk tas utama. Nah, sisanya kita kasih tas tambahan atau apa, dus yang agak gede itu masukin air jam-jam. Nah, nanti air jam-jamnya dibungkus aja pakai kain ikhram ataupun kain yang sudah mungkin Tidak nilainya terpakai lah, nggak ya. berharga gitu loh. Nah, nanti masukin. Nah, ketika mau check in pesawat, nah itu kita untung-untungan. Kadang kalau petugasnya lagi rewel, diperiksain semua, nah bisa kena tuh, nggak boleh. Tapi kalau lagi santai, gitu ya, lagi itu biasanya masuk aja. Nah, pahitnya kalau kita kena tapi koper kita terpisah, kita nggak usah bongkar-bongkar koper utama gitu loh, hanya koper tambahan aja yang bermasalah. Iya. Sehingga udahlah tinggalin saja juga nggak apa-apa karena nggak begitu berharga. Nah itu jadi perlu diwaspadai oleh para jamaah. Tapi kalau saya kadang ditakut-takutin sama itu, awas lo jangan bawa air jam-jam, Iya. ilegal segala macam. Menurut saya sih bawa saja. Adapun kalaupun misalnya kena, Untung. tidak dihukum sama sekali, Iya. cuman suruh ditinggalin saja airnya. Iya. Jadi kalau kita selamat ya untung, kalau nggak selamat ya paling resikonya nggak ke bawah aja. Nggak ke bawah ya. Airnya mungkin itu. Nah, terus untuk teknik itunya Pak tadi kan Ambil kalau- airnya. Iya, pengambilan air. Ambil airnya biasanya trigennya simpan di kamar hotel. Iya. Terus setiap kali kita keluar masuk masjid kita bawa aqua yang kecil atau aqua yang Iya, gede. iya. Nah, kita masukin, nah sampai bawa pulang di Iya. hotel kita tuangin. Tuang ke jerigen. Nah, ketika mau sholat lagi kita Bawa lagi. masukin lagi dari di sana kan ada tulisan ada air jam-jam, ada air biasa gitu loh, Iya, masalahnya iya, minumnya. iya. Tulis ada air jam-jam buat minum, kita bisa langsung masukin ke sini, bawa pulang lagi, tumpahin lagi. Nah, nanti kalau itu berarti sampai penuh gitu loh. Iya. Nah, atau pakai aqua bisa, aqua dilipat sama lakban, masukin berapa botol gitu loh aqua, tergantung kita sih, itu kreativitas jamaah Indonesia gimana enaknya gitu. Cuman efisiensi waktu aja ya. Iya, betul. Kalau saya terakhir bawa yang 5 liter yang gede, Iya. sampai saat ini nggak habis-habis. Karena saya dapat jatah juga, dapat itu juga. Saya hampir 2 trigen saya, Pak. Saya lakukan, saya itu lolos semua alhamdulillah. Cuman ya di hari yang sama kadang lagi ketat Apes, ya, apes ya nggak dilolosin gitu loh kalau lagi ini. Ya, Naik intinya berbaik hati. jangan berharap bawa banyak lah ya. Sesuai kuota aja lah 5 liter gitu ya. Iya, kalau 5 liter udah dikasih. Iya. Artinya kalau mau nyoba-nyoba boleh. Iya.
mungkin itu. Terus itu ada pertanyaan, gimana sih Kang untuk jadi mutawib profesional atau ya bikin nyaman luar biasa untuk jemaah itu? Pelayanan cepat jamaah. Ya, pelayanan itu gimana? Pelayanan. Ya artinya eh, pelayanan itu menjadi kunci daripada apa ya, keberhasilan daripada jemaah umroh. Karena ketika pelayanan kita itu puas, mereka juga akan puas. Nah, artinya yang namanya pelayan seperti kita pelayan di rumah, apapun kebutuhan tuan rumah kita siapin gitu loh. Iya. Contoh kalau saya dari awal paspor Pak, nggak bisa bikin paspor, Iya. saya bikinkan paspornya gitu loh. Sudah selesai kan, bikin paspor juga susah persyaratannya yang Iya, bukan iya, itu, iya, ya, iya. ya, bikinkan. Terus apa sih yang kita butuhkan? Oh, oleh-oleh kita ajarin loh. Oleh-oleh jangan beli di sana loh. Kenapa? Harganya mahal, bawaannya susah. Beli di sini. Iya. Belinya di mana? Ayo kita anter gitu. Iya. Nah, terus syarat rukun yang mesti kita ajarin dari awal, bagaimana detailnya sehingga umroh itu benar-benar manfaat gitu loh, benar-benar apa istilahnya, diterima itu bahasanya Jadi amal soleh itu dikabul. dikabul, Mabrur ya? mabrur. Mabrur ya, mabrur ya. Makanya satu lagi ini yang paling senang saya diajarin bahwa mabrur itu bisa dirasakan. Heeh. Setelah pulang itu mabrur bisa dirasakan. Yang pertama ada perubahan dari sisi ibadah. Iya, 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 iya. Jadi pulang dari umroh, dari haji, kalau ibadahnya tambah semangat, tambah bagus, intinya mabrur. Iya. Yang kedua secara ekonomi, pulang dari ekonomi kalau tambah melarat, tambah susah, artinya umrohnya mohon maaf kayaknya diterima. Tapi kalau pulang dari umroh, Ada dari haji, peningkatan ada gitu ya. peningkatan secara ekonomi, bisa jadi mabrur. Itu dua parameter. Iya. Kenapa ekonomi dikait-kaitkan? Karena datang untuk umroh itu bukan biaya yang kecil, Kang. Iya, iya. 35 juta mungkin ya, 30 jutaan. Kalau sekarang 35 juta karena corona. Itu orang mau menginvestasikan dana yang besar. Allah sudah menjamin, menggaransi. Ketika mabrur balik dibalas 7 turunan. Jadi Subhanallah. artinya seimbang, sangat seimbang sekali. Bukan seimbang, saya udah luar biasa sekali gitu loh. Jadi makanya mabrur ini Menjadi patokan menjadi untuk ibadah itu. iya harus kita perjuangkan dan kita bisa rasakan gitu loh. Setelah pulang ibadah tambah susah, hidup tambah susah, artinya Pak ya ulang lagi biar Umroh lagi ya. ulang lagi. Itu yang mutawib saya sampaikan, ini kan menjadi motivasi saya bahwa saya harus jadi mabrur. Caranya mabrur ketika Indonesia saya harus rajin ibadah. Kenapa? Menegaskan bahwa umroh saya mabrur gitu. Iya, betul. Ya barangkali alhamdulillah penjelasan pemaparan yang luar biasa dari Ustadz Khairuddin asal Karawang. Semoga manfaat untuk semuanya, untuk calon-calon jemaah umroh termasuk jemaah haji dan semuanya, bagaimana cara menjadi mutawib, jadi jemaah yang baik, apa yang harus dipersiapkan dan segalanya. Mudah-mudahan manfaat maslahat dunia akhirat. Terima kasih ya Kang ya. Saya membuka diri untuk pertanyaan dan lain sebagainya mengenai umroh ya, kalau naik haji karena saya baru daftar tapi karena corona jadi nggak berangkat. Iya. Jadi Ya, kalau ya gimana? umroh, kalau mau nanya bagaimana ABC dari mulai bikin paspor, dari bagaimana persyaratan suntik meningitis segala macam sampai di sana umroh, boleh nanya-nanya ke Akang, nanti bisa sampaikan ke saya. Iya, iya, iya. Karena Insyaallah. pastinya yang baru mah pasti banyak pertanyaan tuh di situ. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Kang ya. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa interview lagi. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.